Heboh parah. Inul Daratista akhirnya angkat bicara dan disebut ungkap alasan kenapa Valen Pamekasan cuma jadi juara 2 di DA7. Dan efeknya, satu Indonesia langsung ribut di kolom komentar. Banyak yang yakin Valen pantas jadi juara 1, tapi Inul justru membeberkan sisi lain, soal penilaian, konsistensi, sampai mental panggung Valen di malam final. Benarkah ini murni soal teknis? Atau ada sesuatu di balik layar yang selama ini nggak kelihatan kamera? Jangan di-skip, karena di video ini kita bakal kupas tuntas isi pernyataan Inul Daratista yang bikin nama Valen Pamekasan dan DA7 kembali meledak di jagat maya. Bayangin suasananya malam final DA7. Lampu-lampu studio menyala brutal, kamera muter ke segala arah. Penonton berdiri sambil teriak nama jagoannya. Di antara semua itu, satu nama yang paling sering disebut adalah Valen dari Pamekasan. Dari awal musim, dia udah ditempel label calon kuat juara 1 di mata netizen. Fancamnya bertebaran, cuplikan penampilannya selalu nangkring di FYP, dan tiap habis tampil, timeline langsung penuh komentar. Fix ini sih juara. Tapi ketika detik paling tegang itu datang, ketika amplop dibuka dan nama juara 1 disebut, bukan Valen yang dipanggil. Valen hanya diumumkan sebagai juara 2. Di studio tetap riuh, tapi di rumah-rumah penonton banyak yang mendadak diam, lalu buru-buru ambil HP. Kolom komentar mendidih. Seriously, Valen cuma juara 2? Dan di tengah badai kekecewaan itu, satu nama lain pelan-pelan naik ke permukaan. Inul Daratista. Beberapa hari setelah final, suasana di dunia nyata mungkin sudah mulai normal. Tapi di dunia maya, sama sekali belum. Thread panjang soal DA7 masih warawiri. Video analisis penampilan final terus diputar orang, dan nama Valen tetap jadi bahan debat. Ada yang bilang, ya udah, syukuri aja. Tapi lebih banyak yang ngegas, nggak bisa, ini harus dibahas. Di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba muncul satu potongan video. Inul Daratista lagi diwawancarai. Hostnya dengan enteng nanya, Mbak Inul, kok bisa Valen cuma juara 2? Dan seketika, suasana berubah. Caption besar-besar, terbongkar. Inul ungkap alasan Valen hanya juara 2. Tanpa nunggu lama, video itu meledak. View naik, share mengalir, dan satu Indonesia mendadak fokus ke satu hal. Apa yang sebenarnya diomongin Inul? Di dalam video itu, Inul nggak kelihatan emosional atau meledak-ledak. Dia duduk anggun, gaya khas diva dangdut yang sudah kenyang asam garam panggung. Senyumnya tipis, matanya tajam. Ia mulai dengan kalimat yang bikin banyak fans Valen sedikit lega. Menurut aku, Valen itu bagus, suaranya kuat, karakternya ada. Juara 2 di ajang sebesar DA7 itu sudah luar biasa. Tapi sebelum fans sempat bernapas lega sepenuhnya, kalimat berikutnya langsung bikin mereka kembali tegang. Inul lanjut. Tapi kan kalau kita ngomong dari sisi penjurian, dari sisi teknis, ada alasannya kenapa dia berhenti di juara 2. Kata alasannya itu yang kemudian dijadikan thumbnail, judul, dan bahan diskusi. Netizen langsung condongin badan ke layar, siap menyimak setiap kata, berharap ada jawaban atas semua tanya yang selama ini cuma dipendam dalam bentuk komentar marah. Inul mulai membongkar dari satu kata yang terdengar sederhana, tapi berat di dunia kompetisi. Konsistensi. Menurutnya, penonton seringkali cuma ingat momen-momen paling wah dari seorang peserta, 1-2 penampilan yang benar-benar bikin merinding. Tapi juri, mereka ngelihat garis penuh, dari minggu pertama sampai final. Inul bilang, Valen itu sering banget punya malam yang luar biasa, tapi ada juga beberapa minggu di mana dia kelihatan capek atau performanya nggak sekuat biasanya. Hal-hal kecil kayak nada yang sedikit goyang, napas yang kedengeran kejar-kejaran, atau improvisasi yang agak kebablasan, itu semua tercatat di kepala juri. Penonton mungkin cuma pikir, masih enak didengar kok. Tapi buat mereka yang duduk di kursi penilaian, setiap detail kecil bisa ngurangin poin. Dan di puncak kompetisi, selisih sekecil apapun bisa jadi jurang antara juara 1 dan juara 2. Setelah soal konsistensi, Inul nyerempet topik yang jarang dibahas fans, strategi pemilihan lagu. Dia bilang, suara Valen ini gede, kuat, punya rasa. Tapi nggak semua lagu yang dia bawain itu ngasih panggung maksimal buat kekuatannya.
Di beberapa episode, menurut Inul, lagu-lagu yang dipilih terlalu aman atau justru nggak punya ruang klimaks yang bikin penonton dan juri sama-sama meledak. Di final, situasinya makin rumit. Semua finalis bawa senjata pamungkas mereka. Kalau ada peserta lain yang lagunya lebih pas, lebih dramatis, lebih kasih ruang buat ngeluarin teknik dan emosi, secara otomatis penampilannya terasa lebih nancap. Kadang bukan karena suaranya kalah, kata Inul, tapi karena lagunya yang kurang mendukung. Buat fans yang selama ini cuma komentar, yang penting lagunya enak, penjelasan ini rasanya kayak dibukain pintu ke dunia yang selama ini nggak kelihatan. Lalu Inul masuk ke wilayah yang paling halus, mental panggung di bawah tekanan final. Ia mengaku dari sudut pandang orang yang sudah puluhan tahun tampil di panggung besar, ia bisa bedakan mana senyum yang benar-benar lepas dan mana senyum yang dipaksakan demi nutupin gugup. Di final, kita bisa lihat, kata Inul pelan. Di beberapa bagian, Valen itu matanya kayak lagi mikir terlalu banyak. Takut salah, takut ngecewain pendukung. Gerak tangannya mungkin tetap manis, suaranya tetap mengalun. Tapi di balik itu ada otot-otot yang menegang. Bagi penonton awam, semua itu tertutup make up, lighting, dan angle kamera. Tapi buat juri, getaran kecil itu kerasa. Juara itu biasanya orang yang bisa lupa kalau dia lagi final. Lanjutnya, yang ada di kepalanya cuma lagu dan rasa. Menurut Inul, malam itu Valen bagus, tapi mungkin belum sampai titik lupa panggung seperti yang dibutuhkan untuk mengunci juara 1. Inul juga menyinggung sesuatu yang bikin banyak orang mendadak diam, fans dan voting. Ia mengakui Valen punya dukungan luar biasa dari penonton. Timeline penuh namanya, voting jalan terus, fans kerja keras. Tapi ia tegaskan, ajang kayak begini bukan cuma ditentukan sama voting. Kalau semuanya diserahkan ke suara terbanyak saja, katanya, nanti yang terjadi bukan lagi ajang bakat, tapi lomba siapa yang paling ramai di medsos dan paling kuat isi pulsa. Ucapannya ini bikin sebagian netizen merasa disindir, tapi di sisi lain juga membuka mata. Ada angka-angka penilaian lain yang berjalan sejajar dengan grafik voting. Tugas juri itu nengahin, jelas Inul, ngeliat mana yang benar-benar siap jadi juara, bukan cuma buat malam ini, tapi buat industri ke depan. Berat? Iya, tapi itulah konsekuensi kalau gelar juara 1 mau tetap punya wibawa. Tentu saja, netizen gak lupa lempar pertanyaan tentang settingan dan peserta titipan, dua istilah yang hampir selalu muncul tiap kali hasil gak sesuai harapan. Inul nggak mengelak bahwa dunia televisi punya kepentingan rating, sponsor, dan segala macam pertimbangan produksi. Tapi dengan tegas dia bilang, kalau dibilang dari awal semua sudah diatur juaranya, itu terlalu menyepelekan kerja banyak orang. Menurutnya, di belakang layar ada tim musik, tim juri, kreatif, sampai orang-orang teknis yang mempertaruhkan nama dan profesionalitas mereka. Menuduh semuanya sekadar settingan, tanpa bukti, selain nggak adil, juga bikin peserta yang menang jadi selalu dicurigai, dan peserta yang kalah terus-terusan diposisikan sebagai korban. Kasihan dua-duanya, kata Inul, padahal mereka semua berjuang. Yang menarik di bagian akhir penjelasannya, nada suara Inul melunak. Ia seolah meninggalkan posisi sebagai komentator dan berubah jadi kakak senior yang lagi ngasih nasihat buat adiknya. Valen itu punya modal besar, ujarnya. Suara, wajah, attitude, fans. Juara 2 ini bukan titik akhir, ini baru pintu awal. Ia mengingatkan banyak penyanyi besar yang dulu bukan juara 1 di ajang kompetisi. Ada yang gagal di semifinal, ada yang cuma finalis, tapi karirnya justru jauh lebih panjang dan kuat. Yang penting sekarang bukan ribut soal harusnya juara 1 atau 2, tambahnya, tapi langkah apa yang dia ambil setelah ini. Kalimat ini kemudian dipotong jadi konten motivasi, disebar fans imana-mana, dengan caption, Inul aja percaya, masa kita enggak? Dan disinilah kita sekarang, di tengah riuhnya judul-judul besar seperti Terbongkar, Inul Daratista ungkap alasan Valen Pamekasan hanya juara 2 di DA7, 1 Indonesia ribut. Ternyata tersimpan pelajaran yang jauh lebih dalam, bahwa kompetisi bukan cuma tentang menang atau kalah di satu malam, tapi tentang perjalanan panjang, detail-detail kecil yang jarang terlihat, dan cara seseorang bangkit setelah lampu studio padam. Entah kamu setuju atau tidak dengan semua yang diucapkan Inul, satu hal jelas, nama Valen sudah keburu hidup di hati banyak orang. Posisi juara 2 mungkin tertulis di papan skor,
Tapi apakah ia berhenti di situ atau berubah jadi juara di dunia nyata? Itu akan ditentukan oleh langkah-langkahnya setelah ini, dan oleh seberapa lama kita mau terus mendukungnya. Bukan cuma saat ada voting, tapi juga saat ia berjalan sendiri di panggung karirnya.